Hai adik-adik, apa kabar? Kakak harap adik-adik di sana sangat baik. Oke? Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita harus berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan dan segala kebaikan Tuhan hingga pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar firman-Mu dapat kami mengerti serta kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang siapa yang tahu cerita kita kali ini dari kitab mana ya? Dari kitab Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Ayo, kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Adik-adik, ikuti di sana. Beginilah firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, coba kakak tanya, siapa kira-kira yang tahu cerita kita kali ini tentang apa ya? Cerita kita kali ini yaitu tentang bangsa Israel yang berada di tawanan Babel. Coba adik-adik ingat siapa ya bangsa Israel itu? Betul sekali, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Akan tetapi mereka mengapa berada di tawanan? Kalau dipikir-pikir, tawanan itu sangat tidak menyenangkan ya adik-adik. Ternyata bangsa Israel bisa berada di tawanan Babel karena mereka telah berbuat dosa. Sehingga Tuhan menghukum mereka agar mereka berada di tawanan Babel. Mereka saat itu tentunya pasti tidak merasa bebas karena mereka berada dalam penyiksaan, penderitaan, dan banyak hal lainnya. Kalau dilihat-lihat, kalau kita perhatikan tentang cerita bangsa Israel ini, apakah adik-adik pernah mengalami penderitaan seperti bangsa Israel? Coba kakak tanya. Misalnya adik-adik, apakah adik-adik pernah seperti gambar berikut ini? Apakah adik-adik pernah mengalami sakit? Yang kedua, apakah adik-adik pernah merasa sedih? Tentunya iya ya, pasti pernah. Yang ketiga, apakah adik-adik pernah bermusuhan? Ayo, siapa yang seperti bangsa Israel dengan bangsa Babilonia? Mereka bermusuhan. Kakak harap ketiga hal tadi dapat adik-adik atasi ya. Kalau kita lihat juga siapa yang pernah dihukum. Siapa yang pernah dihukum di sekolah oleh gurunya karena misalnya berbuat nakal, jahat kepada teman, dan tidak mengerjakan tugas. Kakak rasa adik-adik pernah mengalami semua yang pernah kakak katakan barusan. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik pernah sakit, pernah sedih, adik-adik melakukan apa?
Atau kalau adik-adik sakit, adik-adik masih bisa untuk tertawa. Kakak rasa kalian pasti merasa sedih. Pasti kalian butuh bantuan dokter tentunya. Akan tetapi, ketika kita dalam penderitaan yang adik-adik alami, misalnya sakit, dihukum, sedih, apa yang adik-adik lakukan? Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya adik-adik harus mengandalkan Tuhan. Cerita kali ini, bangsa Israel dinubuati oleh Nabi Yesaya agar mereka tetap berpengharapan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Seperti itu juga adik-adik sekalian. Jika kita percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tentunya kita akan mendapatkan hadiah. Yaitu caranya dengan mendapatkan hadiah, adik-adik tahu tidak? Bangsa Israel tadi ternyata akan diberikan kebebasan dari tawanan Babilonia. Tentunya kalau mereka mengandalkan Tuhan. Adik-adik juga demikian. Caranya dengan berdoa. Mengandalkan Tuhan bisa adik-adik lakukan dengan berdoa. Kalau tadi bangsa Israel dalam penderitaan karena dosanya, tapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka akan mendapatkan hadiah, yaitu bebas dari tawanan Babilonia. Begitu juga dengan adik-adik. Ketika adik-adik dalam pergumulan, misalnya dalam keadaan sedih, keadaan sakit, adik-adik tentunya harus mengandalkan Tuhan juga. Di ayat 31 tadi dikatakan bahwa kita harus menanti-nantikan Tuhan. Tentunya kalau menanti-nantikan Tuhan, tidak hanya diam dong. Artinya adik-adik harus aktif dalam mengandalkan Tuhan. Caranya yang pertama, rajin berdoa. Dan kedua, rajin beribadah. Ayo, kalau adik-adik sudah dengarkan cerita kali ini, maka adik-adik harus rajin beribadah dan rajin berdoa. Itulah caranya adik-adik mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau adik-adik merasa sedih dalam penderitaan, misalnya sedih karena sakit, adik-adik harus punya harapan seperti Nabi Yesaya yang memberitahukan bahwa bangsa Israel akan mendapatkan harapan, beroleh harapan, dan mereka tidak akan merasa sedih lagi sebab Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah, oleh sebab itu, mari sama-sama kita katakan bahwa aku, sekali lagi ya adik-adik, aku akan mengandalkan Tuhan dalam hidupku. Coba sama-sama kita katakan, aku mengandalkan Tuhan dalam hidupku. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya kami dapat mengandalkan Engkau dalam segala pergumulan hidup kami. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.